Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5? Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran keempat. Silakan disimak videonya baik-baik, dipahami dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Untuk doa hari ini akan dipimpin oleh teman kita Aliza. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ahikni bisolihin. Hari ini kita akan membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak, kalian perlu menguraikan informasi dari teks tersebut. Informasi penting dari suatu teks dapat diurai menggunakan peta konsep atau diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kalian perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kalian juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kalian dapat membuat sebuah diagram. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Untuk memperoleh sebuah hak, tentu kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab terlebih dahulu. Berikut beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mematuhi aturan lalu lintas di jalan, mematuhi tata tertib di sekolah. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab. Merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, dan mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan hak. Contohnya beribadah sesuai agama dengan tenang, belajar di sekolah saat jam pelajaran, dan menghirup udara segar setiap pagi. Untuk tugasnya, buatlah rangkuman materi pada hari ini. Sekian materi hari ini, sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.